Konflik keluarga yang menyeret nama Bunga Zainal akhirnya terbuka ke publik setelah ia dituding pelit dan dianggap menyembunyikan banyak hal. Dalam klarifikasinya, ia muncul dengan kondisi emosional, menjelaskan bahwa selama ini memilih diam bukan tanpa alasan. Ia mengaku menjadi pihak yang mengurus pengobatan sang ayah hingga ke luar negeri, termasuk mencari dokter dan mendampingi proses medis secara langsung. Semua itu dilakukan tanpa pernah ia ungkap karena tidak ingin kondisi ayahnya memburuk akibat konflik keluarga yang terus memanas. Di tengah tekanan dan tudingan sebagai anak yang bersalah, Bunga Zainal merasa terpojok, namun tetap menahan diri demi keselamatan ayahnya. Ia menilai membuka konflik justru bisa memperparah kondisi sang ayah yang sedang sakit. Meski ingin membantah semua tudingan dari keluarga, ia memilih diam karena menyadari posisinya sebagai anak. Ia juga kecewa karena saat mengalami kesulitan besar, tidak ada keluarga yang hadir hingga merasa lebih dihargai oleh orang lain di sekitarnya. Kalau dari kemarin diam terus. Move dulu. Yuk. Semangat, minum dulu, minum. Lu kalau mau tahu gimana gue naik turun hidup gue, lu tanya nih sama staff gue. Gak pernah gue ketok pintu keluarga gue. Tanya aja sama staff gue. Gimana abis ditipu, stresnya gimana? Satupun keluarga gue gak ada yang nanyain, gak ada yang bantu, gak ada. Ya, yang bantu siapa? Staff gue. Lu tau gak yang staff gue sampai gak pernah dapet apa? Ibu bilang sama kamu apa? Maaf ya, gak kasih bonus. Iya masih mikirin kita tau. Lo bayangin staff gue aja gue pikirin dia dapat bonus tuh gimana? Lo bayangin coba, apalagi keluarga gue. Aku gak mau bilang keluar dari mulut yang kasar. Buat keluargaku termaksud ibuku. Tapi aku cuma mau bilang gak selamanya anak itu durhaka, ya. Dengerin tuh yang komen mahasiswa tahu ya. Aku nggak bilang aku benar, aku nggak bilang aku manusia yang bersih, tapi aku masih punya adab gitu. Aku nggak pernah keluarin dari mulutku yang ngejelekin keluargaku. Tuh kan baru jadi ini kan, makanya sedih kan. Jangan bilang karena aku tuh nggak neukin bapakku tuh. Bukan nggak peduli Bun. Bukan nggak peduli ya. Gue cuma mau bilang ya, gue itu nggak akan pernah jadi ibu durhaka buat anak gue, ya. Kalian akan paham sendiri, kalaupun aku sekarang jadi penjahatnya di mata netizen, nggak apa-apa banget beneran, nggak apa-apa banget, udah nggak apa-apa banget. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau tadinya si Bunga Zainal orang Batak, habis itu saudara-saudaranya. Bunga Zainal, sini kamu belajar sama aku gimana caranya mengatasi manusia begitu. Jangan nangis, nggak usah nangis, nggak ada gunanya Bunga Zainal. Sini sama aku ajarin. Saudara kandung itu bisa saling sayang, bisa saling menghormati, bisa saling peduli sampai dewasa. Itu tergantung orang tuanya, tergantung didikannya. Jadi kalau ada kalian lihat adik kakak berantem sampai bongkar-bongkaran aib di sosial media, itu pasti didikan orang tuanya salah. Apalagi kalian lihat orang tuanya malah ikut campur, wah udah pasti, udah patutlah aib keluarganya dibongkar, orang tuanya ikut campur. Kayak gitu aja lah udah, kayak gitu aja. Bukan aku muji orang tua aku ya, kalau kita
6 keluarga aku, adik kandung saudara kandungku 6. Kalau sampai ngelakukan kayak gitu, misalnya aku, walaupun aku yang benar ya, sampai aku berkor-kor, gak usah di sosmed lah, aku misalnya berantem sama bangku, aku cerita sama tanteku, diantuk kan kepala aku sama mama aku, bapak aku, baru masalah dikit aja pergi ke rumah abang, kau minta maaf. Jadi ampe besar nggak ada itu berantem kayak gitu, nggak ada. Boro-boro mau bongkar aib saudara di sosial media, salah satu kita diganggu sama orang itu turun 6-6-nya. Jadi aku kaget dan orang bisa gitu ya bongkar aib saudara kandung di sosial media. Pokoknya kalau kalian lihat kakak adik akur itu pasti didikan orang tuanya. Kalau kakak adik berantem itu pasti salah orang tuanya. Bunga Senel kemarin sempat live dan di live tersebut dia nangis saat klarifikasi alasan kenapa dia belum jenguk papanya yang lagi sakit. Buat yang ketinggalan beritanya, Kak Bunga Senel tuh sempat dituduh atau difitnah sama keluarga dia. Difitnah pelit, nikah tanpa ada wali karena juga pernikahannya gak direstui sama keluarga dia yang alasannya katanya itu karena beda agama. Selama difitnah itu beliau cuma diem doang dan akhirnya beliau pun bilang di live tersebut kalau selama ini dia diem bukan karena dia beneran pelit, tapi karena dia takut kalau misal kondisi ayah dia akan makin drop karena ayah dia divonis kanker. Dan beliau sendiri bilang, aku yang bawa ayah sakit ke Kuala Lumpur saat ketahuan penyakit tersebut. Berani nggak ibuku ngomong, jangan dipikir aku nggak nangis lihat kondisi bapakku. Dan yes, bahkan Kak Bunga sendiri bilang kalau dia sendiri pakai uang dia sendiri yang bawa papanya itu ke Kuala Lumpur untuk berobat, tapi dia juga nggak akan kor-kor kayak gitu. Dia sendiri bilang alasan dia nggak jenguk lagi papa itu karena dia nggak mau berantem sama keluarga dia di depan papanya, karena dia sendiri nggak mau ngeliat papa dia tuh metong gitu loh, ngeliat mereka semua berantem. Puncaknya sendiri Kak Bunga tuh sempat bilang kalau dia tuh merasa lebih dihargai sama staff dia daripada sama keluarga dia sendiri. Sekian informasi yang gue dapat, semoga papa dari Kak Bunga sendiri cepat disembuhkan dan dipulihkan. Kalau ada informasi lebih lanjut bisa bantu komen di bawah. Ini ada berita heboh, pasti kalian udah tahu banget karena heboh banget di TikTok. Ada seorang artis wanita yang dimusuhin satu keluarganya, sampai emaknya pun musuhin dia, ya, sampai ngejelek-jelekin dia, ya. Akhirnya si artis cantik ini udah nggak kuat, udah muak banget dengan permasalahan ini. Dia ngeluarin unek-uneknya yang selama ini dipendam. Pas di live-nya dia sampai nangisnya itu bener-bener nangis, kasihan banget. Jujur Koko kasihan banget sama dia, karena Koko dulu pernah di posisi seperti itu, ya, dimusuhin satu keluarga itu bener-bener gak enak. Pasti kalian pernah tuh yang di posisi seperti dia. Tapi masalahnya ya, walaupun gue berantem sama saudara-saudara gue atau adik-beradik gue, emak gue nggak ngikut-ngikutan adu domba atau ngikutan kayak ngejelekin kita, malah menjadi penengah permasalahan ini agar anaknya itu tetap akur, tetap akrab gitu loh. Yang bikin Koko agak kesel adalah kenapa emaknya harus sampai seperti itu sama dia. Apalagi dijadiin konsumsi publik, itu udah nggak banget sumpah. Harusnya jadi orang tua tuh kayak gini, mau seburuk apapun anakmu, dia tetap anakmu, darah dagingmu gitu loh. Ya, namanya adik-beradik pasti ada konflik ya. Orang tua sama anak biasanya pasti ada konflik, tapi ujung-ujungnya berdamai dengan apa ya, demi kebaikan gitu loh. Bukan malah diadu domba, makin panas, makin berantem, malah memojokkan satu sama lain. Itu nggak boleh. Biasa masalah ini bisa terjadi, pertama itu pasti gara-gara uang. Yang kedua, ya gitulah adik-beradik, ada yang iri dengki, ya kayak gitu. Pagi aku sudah melihat perseteruan keluarganya Mbak Kembang itu. Jadi ceritanya Mbak Kembangnya nangis, cerita tentang keluarganya, ayahnya dan lain-lain. Lalu kakak-kakaknya itu klarifikasi ceritanya. Sebelumnya juga sudah ada perseteruan dan perbedaan pendapat yang banyak sekali. Terlepas dari itu semua, aku melihat mama nih pas live ya, bilang gak ada. Pas bilang gitu tuh, aku melihatnya kayak, oh betul gitu. Menurutku ini tetap ada yang salah ya guys. Keluarga itu seharusnya tidak seperti itu gitu. Keluarga itu harus saling support. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, keluarga gitu loh. Kayak gak etis. Kakaknya bilang, bagi netizen yang tidak mengetahui, harap jangan memperkeruh. Nggak bisa kamu upload di sosmed gitu loh. Kenapa nggak bisa saling mengasihi dan saling memaafkan? Memang nggak mungkin nggak ada kesalahan yang dilakukan, pasti ada dari kedua belah pihak. Dan kalian tuh harus saling introspeksi diri gitu loh. Jangan sedih aku asli lihat kayak gini, tidak suka aku. Misalnya nih, ngomong gampang kak, kamu aja gak ngalamin punya keluarga nih gitu. Harusnya dari seluruh anggota keluarga itu gak boleh ada yang gayung bersambut. Jika ada anggota keluarga yang sedang tidak sepaham sama kita,
Ya udah biarin dia dengan keputusannya dia dan segala macam resikonya akan dia tanggung, apalagi sudah dewasa. Kita cuma bisa bilangi aja, tidak bisa memaksa. Loh piye, yang punya badan dan raga itu adalah dia sendiri gitu loh. Mau kita kayak gimana pun gak iso, dan semakin keras tuh kamu akan semakin kehilangan. Ya gak apa-apa aku kehilangan saudara seperti dia, nanti kamu nyesel. Kamu pasti nyesel. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membuatmu menyesal gitu loh di kemudian hari. Dan untuk para orang tua, jika anak kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mohonkan, berseru kepada Tuhan. Dan berseru kepada manusia karena nanti akan menambah masalah. Berserah aja sama Tuhan. Karena berantem dengan saudara itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Kamu tetap merasakan api dan terbakar pada saat kamu bisa menyakiti dia, kamu juga ikut sakit. Sehat-sehat semuanya. Pokoknya aku doain keluarganya segala rukun kembali. Karena rukun itu adalah hal yang paling harus di dalam satu keluarga. Itu harga mati, di atas segalanya, di atas ego, di atas amarah, di atas apapun tuh harus tetap rukun. Ya, terima kasih.